Halo semua, perkenalkan nama saya Pande Putri Sawijaksari. Saya dari Universitas Negeri Jakarta, Prodi Pendidikan Administrasi Perkantoran, NIM 18022444008. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tentang pariwisata di Bali. Siapa sih yang tidak tahu Bali? Bali terkenal dengan destinasi wisata yang sangat unik dan indah. Namun, banyak wisatawan yang hanya mengenal destinasi wisata di bagian selatan dan kurang mengenal pariwisata di bagian timur. Seperti judul presentasi saya, Hidden Place in East Bali, saya akan membahas pariwisata yang tersembunyi di Bali bagian timur. Quotes ini berarti obat terbaik bagi mereka yang takut kesepian atau tidak bahagia adalah dengan cara bepergian keluar rumah. Di suatu tempat di mana mereka bisa berdiam dan menyendiri bersama langit, alam, dan Tuhan. Sebab hanya pada saat itulah seorang merasa bahwa semua terjadi sebagaimana mestinya dan bahwa tidak ingin melihat orang-orang bahagia di tengah keindahan alam yang sederhana. Selanjutnya saya akan membahas Bali. Bali merupakan pulau yang berada di Indonesia yang ibu kotanya bernama Denpasar. Bali juga dikenal dengan julukan Pulau Seribu Pura dan atau Pulau Dewata. Di Bali terdapat banyak tempat wisata, namun yang banyak diketahui hanyalah Bali di bagian selatan, dan wisatawan masih sedikit mengenal pariwisata di bagian Bali Timur seperti Kintamani, Bangli. Kintamani merupakan kawasan dataran tinggi di Bali yang berada di Kabupaten Bangli yang terletak dekat dengan Gunung Batur. Kintamani menyuguhkan pemandangan alam bagi wisatawan dan sekarang sudah semakin maju destinasi wisata di sana. Seperti yang sudah terkenal yaitu Penolokan. Kita bisa menyaksikan pemandangan menakjubkan kombinasi antara Gunung Batur beserta hamparan bebatuan hitam dengan Danau Batur yang terbentuk bulan sabit berwarna biru. Sekarang ini juga banyak kafe atau coffee shop modern dan hits yang belum banyak diketahui oleh wisatawan. Destinasi wisata di Kintamani. Yang pertama ada kafe, yang kedua ada Toyo de Fascia, yang ketiga ada Desa Trunyan, yang keempat ada perkebunan jeruk Kintamani, dan yang terakhir ada Kintamani Camping. Yang pertama ada kafe atau coffee shop, yaitu yang pertama ada Akasa Cafe Kintamani. Seperti ini gambarnya, menampilkan view langsung Gunung Batur. Yang kedua ada Eco Bike Cafe. Yang ketiga ada Teguh Coffee. Dan yang selanjutnya ada Montana del Cafe. Yang selanjutnya ada Amora Bali. Dan yang terakhir ada Elago Coffee Bali. Selanjutnya ada Toyo de Fascia. Toyo de Fascia merupakan pemandian air panas yang terletak di pinggir Danau Batur yang menyertakan wahana seperti di waterboom. Toyo de Fascia ini biasa disebut dengan base clubnya Kintamani. Di sana juga ada hotel untuk menginap, serta yang unik dari destinasi ini adalah menawarkan pilihan destinasi wisata alam dan budaya khas Kintamani dan menyajikan produk olahan kopi. Ikut foto-foto dari destinasi wisata Toyo de Fascia. Yang pertama ada tempat coffee shopnya. Yang kedua ada tempat untuk bermain banana boat di tengah Danau Batur. Selanjutnya ada tempat bermain jet ski. Selanjutnya ada pemandian air panasnya serta waterboomnya. Ini foto waterboom dari sudut yang berbeda. Selanjutnya ada pemandian air panas yang menyuguhkan pemandangan Gunung Batur beserta danaunya. Destinasi wisata selanjutnya adalah Kintamani Camping. Kintamani Camping. Di Kintamani, selain ada destinasi yang seperti kafe dan Toyo de Fascia, juga ada tempat camping yang berada di paling banyak di Desa Songan yang memperlihatkan view pinggir danau. Dan wisatawan yang camping di sini juga dapat bisa memancing ikan,
membuat api unggun, bakar-bakaran ikan sambil menikmati sunrise di pagi hari dan indahnya alam Kintamani yang sejuk dan asri. Namun, ada beberapa tempat camping yang berada di atas perbukitan. Berikut foto-foto tempat camping yang berada di Kintamani. Nah, yang pertama ada Caldera Camp yang menyuguhkan view langsung gunung Batur dan danau Baturnya. Yang kedua ada Alengkong Bali Camp yang berada di atas perbukitan dan kita dengan jelas dapat melihat sunrise di pagi hari. Nah, selanjutnya saya akan membahas destinasi wisata di Desa Trunyan. Nah, Desa Trunyan. Desa ini dikenal dengan desa yang unik dan mistis. Yang membuat desa ini terkenal karena mereka tidak mengkremasi atau mengubur atau membakar mayat orang yang sudah meninggal, tapi hanya meletakkan di kandang bambu hingga membusuk. Meski begitu, tidak ada bau yang menyengat. Karena koleksi tengkorak dan tulang yang mengerikan terletak pada platform batu dan daerah sekitarnya. Mayat tersebut tidak menghasilkan bau busuk karena aroma wangi dari pohon taru menyan besar yang tumbuh di dekatnya. Taru berarti pohon dan menyan berarti bau yang enak. Berikut foto dari pemakaman mayat di Desa Trunyan. Seperti ini. Ini mayatnya tidak dikubur karena mayatnya diletakkan begitu saja dengan diisikan di pinggirnya seperti bambu. Nah, untuk destinasi selanjutnya yang terakhir yaitu destinasi wisata perkebunan jeruk Kintamani. Kebun jeruk di Kintamani. Di sepanjang jalan menuju Kintamani, terdapat pohon-pohon jeruk di pinggir jalan yang dimiliki oleh warga setempat. Wisatawan bisa memetik jeruk sendiri biasanya dengan tarif harga 15.000 sampai 50.000. Berikut foto para petani memetik jeruk. Tidak hanya petani yang bisa memetik jeruk, kita sebagai wisatawan juga dapat mencoba untuk memetik jeruk sendiri. Sekian presentasi dari saya. Semoga presentasi yang tadi saya bawakan dapat bermanfaat bagi kalian semua dan menarik minat kalian untuk berwisata ke Bali bagian timur. Dan apabila ada kesalahan yang saya sengaja maupun tidak, saya mohon maaf. Terima kasih.